Halo, semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan salam AMDG. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPS materi pengaruh keadaan geografis terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Materi ini masih masuk dalam KD 3.1. yaitu terdapat di buku tematik 5B. Wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan daratan. Kondisi geografis Indonesia berupa dataran tinggi. Dataran tinggi ini berupa tanah pegunungan dan bukit. Cocok untuk aktivitas perkebunan dan menanam sayur. Contohnya kol, kentang, wortel, dan lain-lain. Berikutnya kondisi geografis Indonesia berupa dataran rendah. Dataran rendah ini cocok untuk aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan jasa. Berikutnya adalah daerah pantai. Daerah pantai ini dekat dengan laut, cocok untuk aktivitas nelayan, tambak garam, tambak ikan asin, dan pariwisata. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah tersebut. Kondisi geografis mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Yang pertama, penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang hasil pertanian atau perkebunan, pengelola perkebunan atau pengelola pariwisata. Berikutnya, bagi penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah, memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan buruh. Lalu, penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, pemandu wisata, ataupun petani garam. Dan yang terakhir, penduduk yang tinggal di daerah perkotaan memiliki mata pencaharian sebagai karyawan kantor, PNS, atau pegawai negeri sipil, guru, dosen, dokter, pengacara, atau pekerja seni. Berikutnya beberapa hasil pertanian di Indonesia. Ada beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kopi, gula, tembakau, dan berikutnya hasil kekayaan alam berupa hasil tambang. Ada minyak bumi, biji besi, nikel, batu marmer, timah, tembaga, dan batu bara. Lalu yang terakhir adalah gas bumi. Selanjutnya, apa saja jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya? Yang pertama adalah kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pegunungan. Lalu, bekerja sebagai petani. Hasil pertanian dapat berupa padi, jagung, ketela, ubi, kacang, semangka, dan lain-lain.
Berikut ini adalah contoh aktivitas kegiatan pertanian. Ada seorang bapak petani yang sedang memupuk sawahnya. Lalu ada petani sayuran yaitu berupa bayam. Ada petani cabai dan yang terakhir ada petani jagung. Berikutnya yang kedua adalah kegiatan perkebunan. Kegiatan perkebunan ini contohnya kegiatan menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan perkebunan. Ada perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan karet. Yang ketiga adalah kegiatan peternakan. Kegiatan peternakan ini berupa aktivitas pembudidayaan hewan ternak seperti ayam, bebek, itik, kambing, dan sapi. Hasil peternakan dapat berupa telur, daging, susu, dan kulit. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan peternakan. Ada peternakan sapi, ayam, kambing, atau bebek. Yang keempat adalah kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan ini berupa pembudidayaan ikan air tawar ataupun ikan air laut. Perikanan air tawar meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis-jenis ikan yang diusahakan dalam perikanan air tawar ini adalah ikan mas, nila, lele, atau gurame. Sedangkan untuk usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan-hewan laut disebut dengan perikanan laut. Contohnya ikan tenggiri, tuna, tongkol, cumi-cumi, dan bawal laut. Berikutnya yang kelima adalah kegiatan kehutanan. Kegiatan kehutanan ini untuk meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Berikut ini adalah contoh hutan yang ada di Indonesia. Berikutnya yang keenam adalah kegiatan perindustrian. Industri banyak dilakukan di perkotaan. Industri pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya kayu menjadi triplex. Berikutnya adalah industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya, tepung menjadi roti. Nah, selain itu juga ada kegiatan perindustrian di bidang tekstil, lalu pembuatan pakaian. Yang ketujuh adalah kegiatan pelayanan jasa. Kegiatan pelayanan jasa ini melayani masyarakat berupa jasa seperti dokter di rumah sakit, guru di sekolah, dan montir di bengkel motor. Nah, ini adalah contoh profesi di bidang pelayanan jasa. Yang kedelapan adalah usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata juga banyak terdapat di Indonesia. Usaha ini bergerak di bidang jasa. Contohnya, penyewaan tempat penginapan atau hotel. Berikutnya, jasa transportasi wisata, penjualan souvenir, dan penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Itu tadi adalah materi berkaitan dengan pengaruh keadaan geografis terhadap perekonomian di masyarakat. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang telah menyimak video untuk hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Salam
AMDG